Salam Kerilan. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dalam video kali ini, topik yang akan saya bahas berjudul perlunya penguatan hak imunitas advokat. Sebagai penegak hukum, negara memberikan hak imunitas kepada advokat, di mana hak imunitas advokat itu sendiri diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 16 pada pokoknya mengatur bahwa setiap advokat yang menjalankan profesinya dengan itikat baik tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Namun belakangan ini justru banyak oknum-oknum advokat yang terjerat pidana, baik karena diduga menghalangi penyidikan maupun karena dilaporkan oleh kliennya sendiri. Adapun penyebabnya menurut saya, selain faktor internal advokatnya sendiri, juga ada faktor lain yang menyebabkan hal itu sering terjadi. Faktor lain yang saya maksud yaitu multitafsirnya dan tidak rincinya pasal 16 Undang-Undang Advokat. Di mana letak multitafsirnya? Letak multitafsirnya menurut saya pada frasa dengan itikat baik. Frasa dengan itikat baik sangat subjektif. Bisa saja seseorang beritikat baik menurut si A, akan tetapi menurut si B tidak beritikat baik. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang paling berkompeten untuk menilai apakah seorang advokat beretikat baik atau tidak adalah organisasi advokat itu sendiri melalui Dewan Kehormatan. Karena advokatlah yang paling tahu batasan, ruang lingkup, dan standar kerja advokat. Sehingga tidak bisa pihak lain yang menilai apakah seorang advokat beretikat baik atau tidak. Kemudian, di mana letak tidak rincinya pasal 16 Undang-Undang Advokat? Menurut saya, pasal ini sangat terlalu singkat. Tidak rinci. Sehingga penerapan dari hak imunitas advokat itu sendiri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak dapat berjalan sebagaimana tujuan pembuat undang-undang. Seharusnya pasal 16 Undang-Undang Advokat dijabarkan lagi ataupun dirincikan lagi supaya terjamin pelaksanaan hak imunitas advokat. Kalau boleh saya memberikan sumbangan pemikiran, jika seandainya Undang-Undang Advokat direvisi, maka bunyi tambahan yang pas untuk pasal 16 Undang-Undang Advokat yaitu setiap advokat yang diduga tidak beretikat baik ataupun diduga melakukan pelanggaran pidana, akan tetapi ada hubungan kuasa dengan kliennya yang dibuktikan dengan surat kuasa, hanya dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dengan terlebih dahulu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Setelah ada putusan organisasi advokat lewat Dewan Kehormatan dan diduga mengarah ke perbuatan pidana, maka dapat diteruskan dengan membuat laporan polisi. Kalau seperti itu bunyinya, maka penerapan hak imunitas advokat itu terjamin menurut saya. Kemudian selain faktor tersebut, ada faktor tambahan. Faktor tambahan yang saya maksud, belum terwujudnya amanat Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Di mana undang-undang kita mengamanatkan bahwa organisasi advokat adalah single bar. Akan tetapi pada faktanya setelah SEMA 73 justru kita seolah-olah menganut multibar, di mana banyak organisasi advokat yang berdiri yang justru menjalankan kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat ataupun sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Advokat.
Harapan saya DPR RI segera merevisi Undang-Undang Advokat terkhusus pasal 16 tentang hak imunitas. Kemudian juga para petinggi organisasi advokat segera duduk bersama, diturunkanlah dulu egonya sedikit supaya bisa terwujud amanat Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Supaya bisa terwujud organisasi advokat yang single bar. Karena faktanya dengan banyaknya organisasi advokat mengurangi sedikit soliditas di antara sesama advokat. Contohnya ketika ada seorang advokat bermasalah di organisasi A ataupun berhadapan dengan hukum, yang di organisasi lain cenderung fasib ataupun tidak mau ikut campur. Dan memang hal itu bisa kita pahami karena mungkin saja takut dicap ikut campur dan lain sebagainya. Nah, demikianlah rekan-rekan pandangan saya terhadap hak imunitas advokat. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Apakah ada pendapat lain atau komentar lain? Bila ada, silahkan sampaikan di kolom komentar YouTube saya. Mari kita bertukar ide, mari kita bertukar gagasan, bertukar pemikiran. Yang penting jangan baper dan jangan saling menjatuhkan demi kemajuan organisasi advokat. Thanks for watching, see you next video. Salam keadilan.